Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sahabat Aisyah dimanapun berada, bincang santai Ramadan kali ini hadir kembali bersama saya, Alfi. Sore ini kita akan membahas tentang Ramadan bulan mulia, menjaga hati, gapai ridho ilahi. Telah hadir bersama saya Ibu Hajah Dr. Randa Sasmiatun. Beliau adalah salah satu wakil pimpinan Aisyah Bali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alfi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sesuai dengan tema bulan mulia tadi itu Bu, bisa minta tolong Bu dijelaskan. Baiklah Mbak Alfi. Sebelumnya Alhamdulillah kita pada tahun ini bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat-sangat dirindukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini hingga selesai Mbak Alfi. Amin. Jadi sesuai dengan tema tersebut di atas, alasan-alasan kenapa sih kok Ramadan ini disebut bulan mulia. Ini antara lain adalah satu, Ramadan ini adalah bulan maghfirah atau pengampunan. Kemudian yang kedua adalah bulan di mana pahala itu dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Kemudian di samping itu pada bulan Ramadan itu pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ini dalam arti begini Mbak Alfi, pintu surga dibuka selebar-lebarnya itu kita diberikan kesempatan untuk berbuat amal ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya yang akan menuju ke pintu surga. Jadi pintu surga terbuka lebar-lebar. Jadi kita berusaha sebanyak-banyaknya lah itu untuk berbuat sebaik-baiknya, beribadah sebanyak-banyaknya agar kita bisa masuk surga. Jadi pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Artinya begini, kita jangan sampai terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang nantinya akan menjerumuskan kita ke neraka. Jadi perbuatan itu pintu neraka itu kita tutup serapat-rapatnya. Jangan sampai kita akan masuk ke neraka itu. Kemudian di samping itu ibadah Ramadan ini termasuk ibadah khusus. Jadi artinya kalau ibadah khusus itu kalau kita berinfak, bersedekah itu pahalanya untuk kita. Tapi kalau berpuasa ini adalah untukku, maksudnya aku tuh Allah. Jadi puasa ini adalah untuk Allah. Jadi ini adalah ibadah istimewa. Kemudian pada bulan Ramadan ini amal ibadah sudah dilipat gandakan, kemudian doa akan dikabulkan. Nah, jadi ada 3 doa yang tidak tertolak. Jadi yang pertama adalah doa orang yang berpuasa hingga berbuka nantinya. Kemudian doanya pemimpin yang adil. Kemudian doanya orang-orang yang teraniaya. Itu doa yang tidak tertolak. Kemudian pada bulan puasa juga ini Al-Quran diturunkan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan diturunkan. Kemudian juga pada bulan puasa ini masuk bulan mulia, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa Mbak Alfi ya. Kemudian di samping itu kita bisa masuk surga lewat pintu khusus pada bulan Ramadan ini Mbak Alfi. Kemudian bulan Ramadan ini juga bisa menumbuhkan harapan, menumbuhkan kegembiraan. Artinya begini, ketika kita berpuasa ini ada 2 kebahagiaan. Jadi yang pertama adalah kebahagiaan ketika kita berbuka. Jadi ketika kita berbuka itu kita bisa merasakan betapa nikmatnya makanan dan minuman. Tidak ada makanan dan minuman selain ketika kita berbuka puasa. Kita bisa merasakan itu ya.
begitu kita meneguk sekali seruput, Masya Allah, seger sekali. Biasa. Dan makanan apapun yang kita makan itu terasa nikmat sekali, walaupun itu kadang hanya sekedar nasi dengan sayur, dengan ikan, tapi terasa sekali nikmatnya pada waktu kita berbuka puasa. Ini ada kegembiraan pada waktu kita berbuka puasa. Dan yang kedua adalah kegembiraan waktu kita bertemu dengan Tuhan. Yaitu setelah itu kita akan sholat dan sebagainya. Kemudian setelah itu Ramadan ini juga memberikan bisa meningkatkan kesehatan kita. Nah, ini Mbak Alfi. Ya, jadi luar biasa Ramadan ini ya, bisa meningkatkan kesehatan kita. Kemudian di samping itu Ramadan juga menjadi momentum untuk bertemu bersama keluarga. Nah, sebagai contoh ini, kalau kita tidak berpuasa, kemungkinan ini antar suami istri ini ya, Mah aku sarapan di kantor. Istri juga begitu, Mah, Pah aku sarapan di kantor. Nah, anak-anak akhirnya kok semuanya nggak ada yang sarapan di rumah. Akhirnya anak-anak, aku sarapan dengan pembantu atau aku makan di luar. Ini kalau di luar bulan puasa. Kemudian kalau kita puasa, ini kita bisa sahur bersama. Ya. Kan tidak mungkin sahurnya di kantor, suami istri kok sahur di kantor, itu tidak mungkin. Kemudian waktu berbuka puasa, ini kan juga kita bisa berbuka bersama keluarga. Bisa jadi sih kita berbuka puasa, ada buka puasa bareng di kantor, ya bukber. Tapi kan tidak sebulan full kita bukber di luar, jadi kan banyaklah kita bisa berkumpul bersama keluarga pada saat kita sahur ataupun berbuka puasa. Kemudian juga bisa menimbulkan rasa empati pada orang lain. Kita bisa merasakan gimana sih ternyata begini ya, orang lapar, orang haus ternyata seperti ini. Jadi kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Gitu. Kalau yang dimaksud dengan bulan penuh ampunan, bulan maghfirah itu seperti apa, Bu? Oh ya, jadi begini Mbak Afi. Pada bulan Ramadan ini Allah memberikan ampunan kepada hambanya yang berpuasa dengan sepenuh hati, sepenuh imannya, hanya untuk mengharapkan ridho Allah semata. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Jadi boleh dibilang ini pemutihan ini Mbak Alfi. Luar biasa. Tapi bukan berarti kita boleh setelah ini kita boleh berbuat dosa lagi ya. Jadi walaupun sudah diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu, kita tetap harus bisa menjaga hati kita. Terus kalau misalnya puasa itu bisa meningkatkan kesehatan, itu seperti apa, Bu? Oh, ya. Jadi puasa ini memang luar biasa ya, manfaatnya banyak sekali ini. Bisa meningkatkan kesehatan. Ini waktu kita berpuasa ini kan kita pencernaan kita ini kan istirahat ya. Kalau biasanya kita di kantor berangkat sarapan, kemudian siang nanti ada coffee break, siang makan siang, kemudian sore ada coffee break lagi, malam ada makan malam. Nah, waktu puasa inilah kesempatan pencernaan kita itu beristirahat. Dan di samping itu menurut penelitian puasa itu bisa menurunkan kadar gula, kemudian juga bisa membuang racun-racun yang ada di tubuh kita, kemudian juga menurunkan kolesterol, dan itu juga menyehatkan jantung kita. Ini menurut penelitian Mbak Alfi ya. Jadi itu bisa menyehatkan jantung kita, dan ini yang orang senang ini Mbak Alfi, puasa itu bisa menurunkan berat badan kita Mbak Alfi. Masya Allah, luar biasa. Tapi jangan sampai nanti setelah Ramadan kita balas dendam ya, nanti akan balik lagi kita. Walaupun tujuan kita itu sebenarnya bukan untuk menurunkan berat badan kita, tapi ini adalah salah satu dari manfaat berpuasa kita. Itu Mbak Alfi. Luar biasa. Satu lagi yang ingin Alfi tanyain Bu. Iya. Dengan berpuasa bisa masuk pintu surga lewat pintu khusus itu bagaimana Bu? Ya. Jadi begini Mbak Alfi, pintu surga itu kan ada 8. Pintu sholat, pintu jihad, kemudian pintu sedekah, dan ini termasuk tadi pintu ar-royan ya, pintu khusus itu. Jadi pintu ar-royan itu adalah pintu surga yang siapapun tidak bisa masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi ketika orang-orang sudah berpuasa ini sudah masuk semuanya lewat pintu ar-royan ini, maka pintu ar-royan ini akan ditutup untuk selama-lamanya. Nah, jadi begitu Mbak Alfi ya, mudah-mudahan kita bisa masuk
pintu surga lewat manapun ya, termasuk pintu Ar-Rayyan ini ya. Dan mudah-mudahan kita ini bisa menjaga hati kita hingga menjadi manusia yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa. Alfi beruntung sekali bisa bertolabul ilmi bersama Ibu hari ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Alfi. Sahabat Aisyah dimanapun berada, demikian bincang santai sore ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.